Assalamualaikum. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantikan Tidak saya usah Dinda. berpikir Ye. rakyat Indonesia ini. Terima kasih. Ya, kita Oh, gantian. Jangan kita, diganggu, Bang. jangan diganggu. Biar kita adil gitu loh. Gantian kita, Bang. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. siapa yang tertarik jangan usil. Ya, jangan usil agama orang lain. Jangan Biarin dulu, biar selesai lah. Biarin dulu, Ustaz Jangan Sugi, dulu. Ustaz Sugi. Biar Lu dia kelar boleh dulu. Biar dia sampai imajinasi. puncaknya nggak apa-apa. Sudah bro. Jadi setelah kalian lahir ributlah semua, ribut, ya, nggak tahu apa maksud kalian itu mengacau bangsa ini. Sudah bro. Antoni sudah ya. Ciptakanlah kedamaian, ya, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jangan keberatan dengan agama orang lain, ya. Oke sudah. Oke, makasih. Lanjut Pak Juma. Oke, baik. Saya mau bertanya dulu nih. Sebelum kita lanjut, Bang, ya. Di dalam pengajaran yang muncul di Yesus nih sebelum Islam, bahwa Yesus itu hidup bersama dengan angkatan jahat. Matius 12, ahli Taurat, orang Farisi, berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Jawab Yesus, "Angkatan jahat ini minta satu tanda." Angkatan jahat diberikan tanda bangkit pada hari ketiga. Di data 43, apabila roh jahat keluar dari manusia, lalu kemudian ia mengembara di tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkan. Lalu ia berkata, "Aku kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah dan ia mendapati rumah itu kosong, rapi, teratur. Lalu ia kembali mengajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk ke dalam berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Siapa yang dimaksud angkatan jahat yang sesaman dengan Yesus, yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah manusia? Siapa itu, Bang? Silakan. Pak Antoni silakan, Bro Antoni. Yesus katakan jelas, mereka yang diciptakan tidak menerima aku. Dunia ini tidak menerima Tuhan, tidak kenal Tuhan. Ya. Jadi banyak kejahatan-kejahatan sewaktu datang. Makanya ada Yesus katakan, hidup di antara serigala-serigala. Ya, bijaklah. Berhikmatlah. Angkatan jahat itu sesaman tidak dengan Yesus? Jangankan sesaman zaman Yesus, zaman Musa juga banyak angkatan jahat. Saya ulang. Setiap zaman ada kejahatan. Angkatan jahat itu sesaman tidak dengan Yesus? Iya, kejahatan bukan hanya sezaman bagus. dengan Yesus, sezaman Musa juga ada. Jangankan zaman Adam juga ada kejahatan. Oke, angkatan jahat ini kata Yesus sesaman dengan Yesus. Angkatan jahat ini orang Farisi. Angkatan jahat yang adalah orang Farisi ini menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Israel menjadi pengikutnya. Angkatan jahat dan orang Farisi ini itu siapa? Yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, memiliki pengikut di luar daripada ajaran Yesus. Itu siapa, Bang? Ya mereka yang punya misi kejahatan, ingin menguasai. Siapa orang Farisinya? Saya nggak tahu itu, yang kamu tahu dari siapa?
Siapa Orang yang tadi memunculkan kejahatan itu. siapa yang tadinya jahat di zaman Yesus lalu bertobat lalu menjadi penjahat kembali Ya banyak yang dari Farisi. jahat-jahat zaman Yesus. dari orang Farisi, Orang Roma menguasai ya Yerusalem. dari orang Farisi, Bang, Ya. orang Farisi. Orang mana-mana banyak yang menguasai. Gimana Dari sih? orang Farisi, Bang, orang Farisi. Iya, kemungkinan itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Siapa Farisi. ahli Taurat dan siapa orang Farisi yang Anda kenal? Sebutkan satu nama. Banyak itu, Ahli- bukan hanya satu. Siapa yang Anda kenal orang Farisi, ahli Taurat, dan dia adalah orang Farisi? Banyak. Yang siapa? Ya. Siapa? Salah satunya siapa? Ya saya nggak tahu. Kamu usulkan siapa? Tadi banyak. Ya banyak. Tapi satu pun tidak Nggak tahu. bisa saya tuturkan satu persatu. Enggak usah satu persatu. Satu Ya. aja. Siapa? Iya saya tahu. Taurat Sasaran otakmu yang itu saya orang tahu. Farisi. Maksudmu. Siapa Ya. orang Yang kamu orang tahu siapa? Kan kamu Anda yang saya memunculkan tanya. pertanyaan ini. Berarti Siapa kamu tahu. ahli Taurat dan orang Farisi sesama dengan Yesus yang disebut penjahat, yang menyeberangi lautan, menjelajah. Putus suaranya, Gurunda. Iya. Cik. Siapa? Orang Farisi, ahli Taurat, angkatan jahat, sesama Yesus, keluar dari Yerusalem, menjelajahi daratan, kemudian menyeberangi lautan, dan memiliki pengikut di luar Israel. Itu siapa, Bang? Kan sudah kamu katakan orang Farisi, ahli Taurat. Enggak disebutkan di situ satu persatu namanya. Iya, siapa satu orang Farisi yang Anda tahu namanya? Yang kamu tahu siapa? Biar kita bahas. Saya taunya cuman Paulus. Banyak. Siapa? Selain Paulus Banyak siapa? rombongan Siapa dia selain banyak. Paulus? Siapa? Banyak. Selain Paulus Ya, siapa? Tetapi oleh karena Tuhan sudah memilih dia, itulah Selain terkenal. Paulus siapa? Banyak. Selain Paulus siapa? Siapa? Rombongan dia banyak itu. Iya, siapa? Selain Paulus itu siapa? Ya, Begitu juga akan umat berlaku atas angkatan jahat ini. Angkatan Iya. jahat yang dimaksud Yesus itu kerasukan 8 iblis di dalam tubuhnya, sehingga dia menyesatkan orang. Dan tanda-tandanya orang Farisi, sesaman Yesus, ahli Taurat, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yahudi, dan memiliki pengikut di luar Yahudi. Itu siapa? Kamu bilang kerasukan iblis siapa itu? Kamu kalau udah tahu siapa jangan tanya. Saya katakan satu-satunya kandidat cuman Paulus. Ah, itu kan otakmu yang memikirkan itu. Kalau bukan Banyak. Paulus lalu siapa? Siapa? Dia rombongan banyak membunuh. Siapa? Siapa? Orang Farisi. Nah. Siapa? Banyak. Siapa banyak itu siapa? Iya, banyak. Tetapi salah satulah dia dipilih oleh Allah. Dipilih sebagai angkatan jahat. Dipilih sebagai untuk pengabar Injil. Ayo jawab yang jujur. Selain Paulus siapa? Paulus dipilih oleh Allah. Di mana dia dipilih? Ketika dia pergi dan kena sorot matanya dengan sinar. Kena sorot sinar lampu strongkeng. Ayo. Cahaya Yesus. Cahaya Yesus. Ya. Di mana ada Yesus berupa cahaya? Yang berupa cahaya itu iblis. Kan tadi sudah dikatakan, apabila roh Iya, jahat karena keluar kamu dari kan orang pengen ini, iblis, ia pun makanya kamu mengembara. berdoa dengan Lalu kemudian iblis. dia memanggil 7. Dia memanggil 7 roh jahat yang jauh lebih jahat lagi untuk masuk kembali kepada orang yang tadinya bertaubat. Yaitu angkatan jahat, orang Farisi. Orang Farisi tersebut kemasukan 8 roh jahat yang paling jahat. Itu siapa? Di mana tertulis? Seangkatan Kamu jangan Yesus. mengada-ngada kau.
Tertulis di dalam Matius 12:43 sampai 45. Baru sadar kau ya. Dari tadi Sadar colotnya gimana? terus. Ya, Ya, baru di mana nanya, tertulis? di Jangan mana kamu- tertulis? Hei, Kamu mempermin kitab orang lain, kamu tidak mengerti kitab. Gimana sih? saya membaca Bible. Kau Ada larangan membaca Bible? tapi nggak mau paham. Apabila roh jahat iblis keluar dari orang itu, roh orang iblis mana? mengembara ke tempat-tempat yang tandus dan mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia kembali kepada orang yang tadinya bertobat. Lalu ia keluar kembali, roh jahat itu keluar kembali dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk ke dalam orang Farisi tersebut, berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang Farisi itu lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Pertanyaannya, siapa orang Farisi yang kerasukan 8 iblis, lalu menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi, menjadi pengikutnya dan menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi? Itu siapa? Sebentar lagi dia akan merayakan hari perayaan kelahiran Tuhannya, dewanya. Itu siapa? Paulus. Ayo bang, kalau bukan Paulus tunjukkan satu kandidat. Tidak ada tertulis di situ siapa-siapa. Banyak itu. Ya. Siapa? Ayo, siapa orang Banyak Farisi? itu. Siapa orang Farisi yang Banyak kerasukan orang Farisi. 8 Ada setan? di Taurat, banyak di situ. Siapa orang Farisi yang pernah didatangi makhluk goib, makhluk halus, ngaku-ngaku bernama Yesus? Itu siapa? Ingat, Yesus berkata, Yesus. waspadalah. Memang Yesus, dia Waspadalah. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Siapa yang pernah mengaku didatangi makhluk mengaku Yesus? Siapa? Dia orang Farisi, ahli Taurat. Dia angkatan jahat. Kotor. Itu siapa? Kalau kamu berpendapat itu iblis, iblislah yang masuk ke gua Hira itu. Enggak. Ini data, Iya. Ini data. Ini data ini ada. Lukas Ya. 21 nomor Kisah Para 8. Rasul 9. Ya, Kisah Para Rasul 9. Nah, itu. Ayat Siapa 3. itu? Siapa itu yang mengaku? Ya. Akulah Yesus. Ya memang Yesus datang Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu Jelas kalau dia itu katakan Yesus? di sini. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Paulus katakan, siapakah iya. engkau Tuhan? Saya tanya, dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Ada dia ditulis di sini. Di mana? Iya, dibacalah di Kisah Para di Rasul mana? 9. Kisah Iya, Para Rasul memang 9. betul. Di situ terus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Ya, akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Aniaya. Dari mana Paulus tahu kalau Dari itu mana? adalah Yesus? Dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Yesus? Iya, dari Dari pengetahuan dia, dari diri kita. sekarang apakah Anda percaya perkataan Yesus yang berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus? Anda percaya? Ya, banyak orang yang memakai nama Yesus. Bagus. Berarti Sama seperti- ada setan, sama ada iblis. seperti Anda Sabar. memakai Alkitab. Sabar. Ya. Berarti Sama menurut seperti Yesus, Anda mengacaukan Sabar. Alkitab, Sabar. menggugat Sabar. Alkitab, Sabar. sedangkan peranmu di dunia ini nggak ada apa-apa bagi saya. Ya, hanya pengacau kau itu. Hanya pengacau. Terus terang aja saya bilang. Ya, kamu nggak mengerti, kitabmu juga kamu nggak mengerti. Asal Ini Ini malah dari mana? kejang-kejang kemana-mana Oke. nih orang. Ya, Oke. tapi kamu menggugat-gugat. Oke. Bukan Yesus kau bilang. "Iya, kataan katakan." Yesus bahwa akan ada iblis yang datang mengaku Yesus. Anda percaya? Jangankan zaman Yesus, zaman sekarang juga banyak iblis. Bukan, Yesus mengatakan Ya. angkatan jahat Zaman ini. dulu juga banyak Angkatan iblis. jahat. Bung, jangan lari keluar dulu.
angkatan jahat ini sesaman kamu dengan juga Yesus. kan angkatan jahat. Sesaman dengan Yesus angkatan itu. Kamu Pertanyaan saya, Yesus berkata, Kamu juga rombongan jahat. Kalau kamu waktunya tidak sudah jahat, dekat. jangan menggugat-gugat kitab Waktunya orang lain. sudah dekat. Akan datang iblis mengaku Yesus. Waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya. Dan iblisnya datang kepada orang yang seangkatan dengan Yesus. Ingat, di dalam Matius 12, iblisnya itu mengembara di padang gurun, di padang yang tandus. Paulus ketika ke Damsyik, dia berada di padang yang tandus. Pertanyaan saya, dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Yesus? Jawab. Ini cikal bakal awalnya munculnya agama Kristen. Kalau Paulus tidak lolos dari angkatan jahat, maka runtuhlah semua pengajaran-pengajaran Paulus. Dengan kata lain, iblis bertengger di agama Anda. Ya, dia lihat sinarnya, dia lihat karismanya, sudah pasti dia tahu. Sekarang, di mana Yesus pernah mengatakan bahwa dia akan datang selaksa hanya cahaya tanpa jasad? Di mana Yesus katakan itu? Ayo. Apakah Yesus pernah datang dalam rupa roh? Apakah Yesus pernah datang dalam rupa cahaya? Secara pribadi itu dia tidak nubuatkan, tetapi secara massal dia nubuatkan. Oke, baik. Kedatangan yang pertama dia nubuatkan, kedatangan yang kedua dia nubuatkan, tetapi secara pribadi dia tidak pernah menubuatkan itu. Dia datang tiba-tiba. Secara pribadi apa? Secara pribadi jangan Anda nambah, jangan Anda nambah. Ya, Yesus berkata, malam ini atau besok. Jangan ditambah. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang dengan memakai nama Yesus. Tolong tunjukkan di mana pernah ada iblis datang mengaku Yesus selain yang datang kepada Paulus. Tolong tunjukkan kepada saya. Kepada orang Farisi ya, kepada orang Farisi. Itu di mana tuh? Dia katakan, waspadalah yang memakai namaku, bukan mengaku Yesus, bukan memakai namaku. Ya, ku di situ siapa? Ku di situ siapa? Ku di situ siapa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Sama seperti kamu, semua Kristen waspadalah kepada Juma, ya, yang penyesat ini. Ini penyesat ini manusia. Sebenarnya ini perlu ini ditangkap ini. Ya, penyesat ini. Di mana dalilnya penyesatnya memakai nama Suma? Di mana dalilnya penyesatnya memakai nama Suma? Yang ada dalilnya penyesatnya memakai nama Yesus. Kenapa kamu merubah-rubah? Karena kamu juga kerasukan setan. Kamulah pengikut daripada orang Farisi tersebut. Kamu dua kali lebih jahat daripada orang Farisi, Paulus. Sejahat-jahatnya Paulus, Paulus tidak pernah kemudian dengar. Sejahat-jahatnya Paulus, Paulus tidak pernah menyembah Yesus. Kalau iblis tidak senang manusia itu damai, ya, tapi mulai ngaco otaknya, mulai rusak, longsor otak di dunia. Otaknya longsor, meleleh, bocor halus. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang dengan memakai nama Yesus. Jadi iblisnya mengaku Yesus. Siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Tetapi setelah kau satpam, kamu bisa belajar. Siapakah kau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Sebelum kau lahir, Indonesia ini aman. Ya. Ini. Tapi dulu kembali ke tema, jangan terlalu nangis. Usiamu sudah tua. Hei saudara, usiamu sudah tua, sudah 77 tahun. Ngapain kau nangis? Nggak bagus.
Sekarang, 30S siapa dulu. angkatan jahat? Ya. Berasal dari orang Farisi, ahli Taurat, yang kerasukan 8 roh jahat, yang bertemu dengan roh jahat di padang gurun. Pengacau bangsa. Ya. Siapa yang pernah mengaku Nggak tahu. bertemu dengan roh di padang gurun? Dia orang Farisi, dia ahli Taurat. Setelah kerasukan 8 roh jahat, dia menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengajak orang lain untuk menyembah Yesus. Siapa itu? Jawab. Ya wajar lah. Umat Siapa itu, Tuhan siapa? itu Siapa? menginjil, Siapa? memberitakan kebenaran. Jangan ke ilmu gereja dulu. Siapa orang Farisi yang seangkatan Yesus, yang kerasukan 8 roh jahat, lalu menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Israel, Jadi tugas menjadi orang neraka, menjadi orang neraka. Artinya orang ini adalah orang jahat. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pelaku kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu siapa? Pengikutnya siapa itu diusir? Kalian Pengikutnya merekrut siapa? supaya banyak masuk neraka. Saudara, pengikut Jadi, siapa jangan yang diusir stop lah oleh itu. Yesus? Pengikut siapa yang diusir oleh Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu pengikutnya siapa yang diusir oleh Yesus? Tahu apa sebabnya kalian iri kepada Iri pula. Sudah nggak nyambung ini. Sudah mulai oleng. Udah mulai oleng panik. dia. Tidak stabil lagi dia, tidak stabil lagi. Tuhan sudah memilih Tidak bangsa. stabil. Pengikutnya siapa yang diusir oleh Yesus dan dikatakan kalian adalah pembuat kejahatan? Pengikut siapa? Cek percek pengikutnya Paulus kan? Yang orang Farisi siapa? Paulus kan? Yang ahli Taurat siapa? Paulus kan? Yang seangkatan Yesus siapa? Paulus kan? Yang menyeberangi lautan siapa? Paulus kan? Yang menjelahi daratan siapa? Paulus kan? Yang mengaku bertemu Yesus siapa? Paulus kan? kan Yang mempunyai pengikut di luar Israel Tadinya dia siapa? seperti Paulus kamu, kan? Penyesat tadinya dia, tapi dia bertobat. Nah, bagus. Tapi kamu- Di situ kamu- dikatakan tapi kamu nggak apabila tahu roh kapan jahat, bertobat. dengar. Apabila roh jahat keluar dari manusia itu, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari pemberhentian. Tetapi ia tidak mendapatkan, iblisnya tidak mendapatkan kemudian tempat pemberhentian. Sehingga iblisnya kembali kepada Kenapa Paulus. kamu bersahabat dengan jin-jin? Ya? Mulai robe Kenapa otak. kamu bersahabat dengan jin-jin? Robe otaknya. Ya. Kamu Tunjukkan kepada saya, oleh jin. tunjukkan kepada saya salah satu tokoh yang sesama dengan Yesus yang bertobat. Siapa? Ya. Siapa? Banyak. Siapa? Banyak. Siapa? Ya, banyak yang bertobat. Siapa? Mengikut Yesus. Siapa yang Bahkan keluar iblis dia dari tubuhnya, mendirikan 7 lalu jemaat. kemudian dia berasal Ya. dari angkatan jahat itu siapa? Rasul Jawab. Paulus mendirikan 7 jemaat. 7 jemaat. Jemaat apa Smyrna, saja? Laodikia, dibangunnya jemaat-jemaat untuk Oke. memuliakan Tuhan. Oke, baik. Ya. Di dalam Yesaya telah dinubuatkan bahwa Lucifer akan menaklukkan bangsa-bangsa. Itu siapa? Kamu kan udah Siapa, bilang Bang? Lucifer, gimana sih? Lucifer itu Nah. masuk ke dalam orang Farisi. Lucifer Dan Lucifer masuk- menaklukkan bangsa-bangsa untuk menjadi penyembahnya melalui Lucifer- orang Farisi. Siapa Lucifer- orang Farisi tersebut? Jawab. Lucifer masuk ke gua-gua. Jawab. 2 Petrus 2 ayat 4. Yesaya 14, Lucifernya turun ke alam 2 kubur. Petrus 2 ayat 4. Saya tidak percaya itu karena itu Lucifer suratnya angkatan jahat. dimasukkan Saya Tuhan lebih ke percaya gua-gua. kitab Yesaya. Yang di gua itu Yesaya adalah mengatakan iblis bahwa dan kelelawar. iblisnya dimasukkan ke dalam kubur. Siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Lalu memasuki orang Farisi. Yesus itu, Yesus. Yesus. Ya.
Berarti dengar. Berarti Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus. Terjawab kan? Baik, saya coba jawab ya. Iya. Dia Iya dong. terjawab, makanya Rasul Terjawab Paulus kan? mengabarkan Iya dong. Injil. Ya. Terjawab kan? Jadi Iya dong. 7 jemaat dibukanya. Nah, setelah kemudian roh jahat itu masuk ke dalam orang Farisi ini, orang Farisi membuat jemaat-jemaat sebagai pasukan-pasukan untuk ke neraka. Betul? Betul Untuk dong. masuk surga. Iya. Yang diusir di Matius 7 nomor 22 23 itu pengikut siapa? Jawab. Pengikut iblis. Pengikut iblis. Allahu Iya. Akbar. Takbir. Teman-teman di bawah Iya. takbir. Masya Allah, Masya Allah, Mengusir Masya Allah. iblis. Terima kasih. Coba Anda dulu. sudah mengakui Coba dulu di bahwa atas agama Anda kubah itu adalah masjid pengikut itu ada iblis. bintang Sekali dan lagi terima kasih. bulan sabit. Anda sudah Ya. mengakui bahwa Kristen itu adalah pengikut iblis. Masya Allah. Ini adalah Kristen. kemajuan yang sangat luar biasa. Ya, mulutmu yang bilang itu. Saya nggak bilang Kristen. Yang diusir Yesus siapa? Yang diusir Yesus ya pengikut iblis. Ya, itulah aku bilang. Siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Pengikut iblis. Siapa Banyak. yang mengusir setan pakai nama Yesus? Pengikut iblis. Pengikut iblis. Kan yang Allahu pengikut Akbar, Masya iblis Allah. yang dari Gua Hira. Di Gua Di Hira mana? itu Di mana betapa- umat Islam memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Ya tidak ada di Al-Quran. Ya tidak kalian ada. Yesus. Berarti Nama yang Yesus dipanggil, di Al-Quran berarti kalian yang tidak ada. diusir. Yang memanggil Nah, Yesus Tuhan kenapa itu siapa? kamu usil? Yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Pengikut iblis. Di Al-Quranmu Nabi Isa. Ya beda. Yang mengusir setan pakai nama Yesus siapa? Ya Pengikut iblis. Pengikut iblis. saya bisa mengusir setan. Pengikut iblis. Saya bisa mengusir setan dari kau. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau saya Masya Allah. ketemu kau, Kamu saya mengusir usir setan setan yang ada pakai dalam nama dirimu siapa? itu. Kamu mengusir setan pakai nama siapa? Hah? Yesus. Kuasa Tuhan. Tuhan yang Anda maksud siapa? Ya kau Tuhan lah. Siapa? Siapa-siapa. Yesus. Tidak Kan perlu kau Tuhanmu tahu banyak. itu. Ada nama Nggak perlu Bapa, kau ada tahu. Yesus, ada namanya Pneuma Hotheos. Banyak Tuhan kau itu. Ada roh-roh. Banyak kali pun. Yang mana Tuhanmu yang kau pakai Ya, ketika kau memang. mengusir setan? Allah itu Allah Bapa, Allah Firman, Allah Roh. Alah, lagi mimpi. Ya. Ngapain kau bawa nama Tetapi Tuhanku? kau kan hanya Tuyul. satu zat. Zat padat. Ayo, saudara. Hanya Saudara satu kan Sar, zat. saudara Sar, coba lembutkan Zat hatimu, Bang. padat. Saya Yang Lembutkan menempel di hatimu. apa itu? Azar Lembutkan Raswa. hatimu. Lembutkan hatimu. Lembutkan hatimu menerima Yang kebenaran. menempel di Ka'bah Lembutkan itu hatimu zat menerima padat. kebenaran. Lembutkan Makanya hatimu menerima kamu kebenaran. sholat. Lembutkan hatimu. Lima Saya tanya kali, dulu. lima waktu sehari, Saudara Rahman, 7 Anda masih sujud sering makan ke babi? sana. Anda masih sering makan babi? Saya Masih. tidak pernah makan babi. Haram Anjing? itu bagi saya. Kalau anjing, Haram itu bagi saya, apalagi anjing. unta. Kalau anjing, Haram. di mana orang di luar Israel diharamkan makan unta? Di mana dalilnya? Baca Imamat 11. Itu untuk orang Israel atau orang Indonesia? Orang Kristen. Kok ketawa kau? Nah, inilah Baca kalau Imamat iblis 11. kalau Di situ- iblis berbicara Di situ semuanya makanan pasti dusta. haram dan halal. Kalau iblis yang berbicara Makan pasti udang yang keluar haram. dari mulutnya itu dusta. Ya, Pasti makan dusta yang unta keluar dari haram. mulutnya. Di mana Betul. dalilnya Tuhannya Bani Israel mengharamkan onta bagi orang di luar Yahudi? Di mana dalilnya? Demikian Pak Saraman. Imamat 11. Baca Imamat 11 itu kitab Imamat itu untuk siapa? Ya untuk Israel dan untuk Kristen. Untuk Kristen dan untuk semua manusia. Aduh, parah ini si iblis. Inilah tanda-tanda Anda itu pengikut iblis. Dalil kitabnya Yahudi pun Anda pelintir. Itu
Itu Kata bukti siapa kalau Anda ini pelintir? pengikut setan. Yang menguasai diri Anda itu setan. Yang ada di dalam diri Anda itu setan. Imamat Di itu dalam diri Anda setan, di otakmu setan, Imamat itu iblis. adalah Ya. kitabnya Musa Makanya, untuk Bani di Israel atas saja kubah dengan Bani itu, Yehuda, ya, bukan untuk Kristen. Di atas kubah itu bintang Dasar dengan bulan penipu. sabit. Ya, Anda sudah itu dikuasai. namanya Lucifer. Anda sudah dikuasai oleh iblis, Ya, Bang. Anda sudah Yesaya dikuasai. 14 ayat 12. Anda sudah dikuasai. Ya, Anda jadi sudah kamu dikuasai dikuasai oleh iblis. Sadarlah. Ya, kalau Anda sudah kamu dikuasai tidak setan. dikuasai iblis, jangan Allahu mengacau bangsa. la ilaha illa huwal Jangan hayyul mengacau bangsa. qayyum. Damaikanlah. La ta'khudhuhu Ciptakanlah bagaimana sinatun caranya wala Indonesia naum. maju. Lahu Bisa ma fis membuat pesawat samawati terbang. wal ard. Bisa Anda sudah membuat kerasukan motor. setan. Bisa membuat. Ini hanya memakai Anda kerasukan HP kau. Membuatnya kau setan. nggak bisa. Host, gantian host, Anda gantian host. Ada kerasukan Udah kau pikir setan. itu. Mesti itu. Gantian lagi. Anda sudah kerasukan setan. Ya, Ada nggak yang sedikit bisa Saya, bisa Bang. berbobot? Silakan. Oke, gini Bang ya. Ya. Saya coba jawab Bang. Kenapa Abang berfokus kepada Paulus saja Bang? Itu pertanyaan saya ya. Karena gini, murid Tuhan Yesus itu ada 70 Bang. Termasuk Petrus, termasuk Yohanes, termasuk Thomas. Semua itu memberitakan Injil yang sama. Kenapa berfokus pada Paulus saja? Karena gini, kalau misalnya apa yang disampaikan Paulus itu berbeda, tentu dong pasti murid-murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus itu pasti ya mereka menolak gitu loh. Nggak setuju dong dengan Paulus gitu, sesat Paulus gitu. Tapi tidak ada yang berbeda Bang dari murid-murid Yesus, sama semua gitu. Coba Kenapa saudara hanya Paulus yang tunjukkan. disalahkan sama Bang? Coba saudara tunjukkan satu murid Yesus yang pernah berkongsi dengan Paulus. Petrus, jelas. Petrus. Kata siapa? Iya dong. Kata Jelas. siapa? Kata siapa? Makanya di kitab Ya, itu kata ada. siapa, Bang? Kata siapa? Makanya ada Injil Petrus. Kok makanya? Injil Makanya. Petrus kan jadinya kan kitab Kata Petrus. siapa? Kata siapa Petrus berteman dengan Paulus? Berteman dong, mereka hidup Ya, dalam. di mana? Di mana itu tertulis? Di Baik, mana? di Kisah Para Rasul itu Kisah semua- Para Rasul itu tulisan Lukas. Bang, Kisah Para Rasul itu menjelaskan bahwa murid-murid Iya, Yesus Kisah itu Para Rasul itu menerima Roh tulisan Kudus. Lukas. Menerima Roh Itu Kudus. tulisan Lukas. Dan Lukas dari ini situlah siapa? mereka menyebarkan Lukas ini firman siapa? Tuhan. Lukas ini siapa? Lukas Pertanyaan siapa? saya, apakah kitab Petrus yang menyebut Tuhan? Enggak. Petrus yang mana? Petrus yang Petrus, mana? siapa yang menulis kitab Petrus saya tanya? Ya, bukan itu sudah pasti bukan murid Yesus. Siapa yang menulis kitab Ibrani? Kalau Itu bukan sudah Petrus? pasti bukan murid Yesus. Wah, salah kau Bang. Oh, gimana? Salah kau. Ada nggak Salah. kemudian Yang Petrus? menulis Ibrani Sabar dan dulu, Petrus itu sabar Petrus, dulu, Bang. sabar. Gimana sih? Ada nggak Petrus itu menerima mandat untuk non Yahudi? Ada. Mandat dari Yesus Kristus itu untuk semua bangsa, Bang. Bukan cuma Yahudi. Yesus mati untuk semua orang kok, bukan cuma untuk Yahudi. Gimana sih? Pergilah, beritakanlah kepada semua bangsa. Pergilah Itu mandat, Bang. katanya. Coba Anda baca original Jadikanlah teksnya. semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan cuma Yahudi, Bang. Di mana dalilnya? Coba Anda Thomas baca itu ke original India, teksnya Bang. dulu dong. Kalau Abang Original baca- teks Matius Matius 28 nomor 19 itu. Matius 28. Mana coba tunjukkan kepada saya. Tunjukkan di mana dalilnya Yesus mengatakan pergilah ke seluruh bangsa, mana. Paulus mengajarkan yang berbeda. Mana coba tunjukkan. Oke ya, kita kembali ke tema ya. Kalian tidak akan pernah bisa ya. Sekarang kalau bukan Paulus, lalu siapa angkatan jahat yang berasal dari orang Farisi ini? Silakan. Siapa orang Farisi yang pernah didatangi oleh iblis, di mana iblisnya penyesatnya mengaku Yesus? Siapa orang Farisi dan angkatan jahat itu? Kalau bukan Paulus, lalu siapa? Dan apa nama agama yang didirikannya? Silakan. Ayo kawan,
Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah murid. Ustaz. Salaman, Baptislah standby dulu. mereka Istirahat dalam dulu, nama Salaman. Bapa Jadikanlah dan Anak murid. dan Roh Kau Kudus. minum air dulu. Istirahat, Jadikanlah Salaman. murid seluruh bangsa muridku. Itu arti yang sebenarnya. Jangan kau pelintir dalilmu sendiri. Jadi ke semua bangsa, enggak hanya satu bangsa Arab, Enggak, enggak. jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Itu arti sebenarnya. Jangan kau pelintir terjemahanmu, gak bagus. Sehat bang, sehat, Salaman, sehat, standby. sehat bang, sehat. Salaman, sehat. kau standby dulu. Minum air putih. Betul. Pejuang, lanjutkan pejuang. Tadi itu jawab tuh. Pejuang. Ayo, siapa kalau bukan Paulus? Anggaplah Paulus orang benar. Oke lah, anggaplah kita juga miring nih, ikut kalian. Sekarang pertanyaan saya, siapa angkatan jahat dari orang Farisi yang kerasukan 8 iblis dalam tubuhnya, lalu kemudian mengaku bertemu dengan Yesus? Itu siapa? Kalau bukan Paulus. Ayo bang. Yesus berkata, Kabur satu. Ada Pastor Kristi, ada Pastor Kristi di bawah. Pastor Kristi, selamat Pastor malam. Kristen, silakan tanggapi. saya kasih dulu clue-nya ya. Yesus berkata di dalam Matius 24, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa oknum yang pernah didatangi oleh oknum yang mengaku Mesias, mengaku Yesus, selain Paulus? Itu siapa? Pastor Kristen, jawab. Sarahman istirahat ya. Siapa bang? Oh, Nuralim. Ya, Bisa bertanya Nuralim. loh ini pertanyaan saya. Kamu sudah dengar dari bawah, orang sudah babak belur di atas, muncul-muncul kamu yang bertanya. Ini orang Islam ble. Aja mau cawa cawa pada kedungu. Labaga. Pakan di bayi. Mitau. Santai-santai, baru ada Santai bos. Tenangkan roh kardusnya, tenangkan roh kardus. Bukan roh kardus bang. Hah? Bukan, ibolis. roh ibolis, tenangkan Kan roh ibolisnya, Yesus ya. berkata demikian juga akan berlaku dengan angkatan jahat ini. Berarti iblisnya bekerja dengan orang yang seangkatan dengan Yesus, kan gitu. Allah berkata minta tolong. Coba Apa? Quran 61 Nuralim. Quran 61 nomor 14 Nuralim. Yo. Coba Bacakan dong. Bacakan. Bacakan dong. Ya kamulah baca. Kamu baca. Kamu baca. Baca Nuralim. Kerasukan dia lah baga. Kalian kerasukan lu kok. Kerasukan legion. Kerasukan legion. Allahu Akbar. Sama lu Masya Nuralim. Allah. Coba Nuralim. Kerasukan dia. Itu. Kerasukan iblis Paulus. Aja mu Tadi kayaknya Cawa, Iblis Nuralim. Paulus. sopan santun ini. Nah. Kristen. Ayo dong, diskusi yang baik. Diskusi yang baik. Diskusi yang baik. Jangan PS Kristen. kerasukan. Tadi PS Jangan Kristen mentang-mentang bagus, kalian pemakan babi, watak kalian kayak babi. Jangan. Jangan karena kalian itu pemakan anjing, watak kalian kayak anjing. Jangan dong. Diskusi aja yang baik. Watakmu kayak anjing. Makan anjing marah. Watakmu kayak anjing menggonggong. Enggak dong. Santai. Ayo, santai. saya masih kasih kesempatan kepada saudara-saudara untuk menjelaskan Nggak siapa berbobot orang Farisi. kata-katamu itu. Bagi saya nggak Siapa berbobot. orang Farisi Hanya yang ngaco. kerasukan 8 roh setan, lalu keluar menjelajahi daratan, menyeberangi lautan,
mendirikan sekte di luar Yahudi. Itu siapa? Siapa orang Farisinya? Jawab. Ya pasukan Habib Sampai sekarang saya menguasai Indonesia, kencingnya juga diminum, ludahnya juga diminum. Kasihan. Kasihan aku lihat kalian itu. Iblisnya sudah Habib mulai. kencing. Udah ini udah nggak bisa Ludahnya diskusi diminum. ini. Ini Ngapain kau bawa Ya, anjing Habib? satu ini nggak bisa Ngapain? diskusi, udah turunin aja kan. Ngapain kau bawa Habib? Ngapain Dah, kau bawa dah. Habib? Kalau nggak ada Habib yang berjuang memerdekakan Indonesia ini sudah penuh dengan LGBT. Pendeta Kristen. Tadi pendeta Kristen mau jawab betul. Ya, Silakan Pak silakan. Kristen, mau naik katanya. Mau naik, saya Kristen katanya. Silakan Pak Kristen. Silakan terima Mas. kasih. Ya, Sampai sekarang sih saya belum dengar 8 iblis. Coba jelaskan sama kita dulu di mana itu Matius diambil. 12. Matius 12, Bang. Angkatan jahat yang seangkatan Yesus kerasukan 8 roh jahat. Dan mereka percaya kebangkitan pada hari ketiga. Matius 18 nomor berapa? Matius 12 nomor 43 sampai 45. Seorang pastor pun saya yang harus turun tangan ajarin ya. Jadi pastor ini belajar apa ternyata? Ini PS itu untuk game itu, PS PlayStation, bukan pastor. Oh. Kupikir PS ini pembohong sesat, bukan ya? Mudah-mudahan bukan ya, teman-teman. Kita mau diskusi atau mau ikut loncong mulutmu itu? Ya, Anda seorang pastor kan? Kok tanya ke saya, di mana tertulis angkatan jahat itu? Yang kerasukan 8 Iya, iblis. maksud saya fokus, jangan banyak bacotmu di situ. Kita mau bahas diskusi atau mau gejele-jelekin orang? Nah, kan saya bertanya, PS itu adalah penyesat. Apologet Islam sesat kamu. Ya, daripada STT Nias itu secara lembaga menghina kami. Itu kan urusan mereka. Ya sama juga yang saya berbicara itu Apa urusan saya. Yang Kenapa? bicara ini kan saya. Ya udah urusanmu. Saya kan bertanya, PS itu apakah penyesat? Kita mau diskusi tidak? Ya sudah, kalau kau ada ilmu sidangan. Diskusi itu ingat pakai ilmu, diskusi pakai ilmu, jangan kayak Iya. seperti tadi. Nah, ayo, siapa orang Farisi seangkatan Yesus yang kerasukan 8 roh jahat dan kemudian Di mana menyeberangi 8 lautan, roh menjelajahi jahat daratan, dikerasukan? Di mana 8 roh mentobatkan jahat? orang di luar Bani Israel dan membuat sekte itu siapa? Jangan buat ajaran sendiri di mana 8 roh jahatnya. Tidak ada tertulis di dalam Alkitab dia. Itu makanya saya tanya, ini 8 roh PS jahat. penyesat atau pastor sih? Karena seorang pastor aja nggak tahu. Oke, kita fokus diskusi, Jumo. Emosi Maju dia. kamu tidak. Makanya jangan naik ke atas, Di Bang. mana Kalau tertulis di dalam Alkitab saya dia berharap mengatakan orang-orang bahwa Kristen dia ini kerasukan. ikuti pendeta-pendeta yang lain. Di mana ada Bang Suma, di situ mereka pergi lari sembunyi. Matius Sama 12 Tuhan kami ini lari, saya sama ajarin, Yesus kami lari, saudara bukan sama pastor, kamu. saudara pastor saya ajarin. Matius 12 nomor 43 sampai 45. Jangan congor kau Zuma. Kalau saudara pastor tidak juga mengerti, tidak juga paham, saya tidak kasih lolos nanti, tidak saya kasih ijazah. Kalau Al-Quran kan jelas mengatakan wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Kita bahas ini. Kamu mengatakan Orang Matius kafir pasal- itu menyembah iblis yang Dengarin durhaka. dulu, kita Itu ini kitab suci perbaiki. saya. Nah sekarang kalau betul Matius 12, 43, 45 itu adalah sembahanmu, berarti betul Al-Quran saya mengatakan kalian penyembah iblis, kan gitu. Tadi Matius Silakan. 14, sekarang Matius 12. Ya orang Jelas pintar kamu. memang begitu Bang. Matius 12. Dede. Orang pintar. Pastor Aneh apa kamu. ini? Hei, kau itu cuman konsentrasi nipu jemaat perpuluhan aja di otak kau itu. Matius 12 nomor 43 sampai 45. Tadi Matius 14. Siapa yang bilang Belajar Matius kau lagi 14? Kamu Tuyul. yang bilang. Mana ada saya bilang 14? Saya bilang Matius kesesatan. 12 43 sampai 45. Mau kubayar juga perpuluhan nanti kau lama-lama.
Sekolah tinggi-tinggi hanya duit, kejar duit jemaat. Gak ngerti kitabnya sendiri. Kubayar kau cuma. Masalah uang cuma kubayar kamu, paham kamu? Lalu apa tujuannya kau jadi pastor kalau Bibelmu sendiri kau nggak paham? Beda lagi cerita ini. Beda lagi cerita ini. Karena aku jadi pastor bukan untuk mencerdaskan jemaat, tapi untuk perpuluhan. Itu kayak bencong. Biarin aja. Oh, makanya namamu itu Juma, maju. Biarin aja. Bencong kamu. Maju tak gentar, hadapi penyesat. Kau baca lagi, jangan kau tanya lagi. Matius 12:43 sampai 45. Baca. Di situ pendiri agama orang Farisi kerasukan 8 roh jahat dan roh jahatnya itu kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Ayo. Dan roh jahatnya mengaku Yesus. Itu siapa? Jawab. Selamat malam semua. Kasihan pastor ini nggak punya Bible banyak mak. Nggak ada ilmu sama sekali. Gimana dong? Rungkatkan aja ini Komal deh. Rungkatkan semuanya yuk. Nggak ada ilmu kita dapat dari pastor ini. Kerjanya cuma bertanya, di mana? Giliran ditunjukkan baru belajar ejaan. B tambah aba, B tambah ibi, babi. Googling nggak punya biblos. P tambah apa, K tambah ake, pake. Ada yang di bawah bilang PS pasar Senen nih bang. Parah juga nih. Netizen nih blokir tuh yang bilang PS pasar Senen tuh. Diblokir aja tuh host. Pastor ditanya Matius 12:43-45 berselancar ke perpustakaan. Lulusan STT Nias kayaknya ini. Bisa jadi. Ya udah ganti pemain. Om Kris, selamat malam Om Kris. Selamat malam, apa kabar semua? Baik. Ya, baik-baik Om Kris. Ya, apa topik? Ya silakan Om Kris. Apa topik? Apa topik? Topiknya itu loh. Pastor kabur. Siapa yang datang kepada Paulus Ngaku Yesus. Iya, mengaku Yesus. Itu Pak Kris. Iya itu kan Paulus semula penganiaya yang orang Kristen. Siapa juga? Cocok. Kemudian bertobat. Kemudian Kristus ketemu dia. Kena ini. Dia digabungkan dengan murid-murid Yesus. Kena ini. Murid-murid Yesus takut dengan keberadaan Paulus karena mereka tahu dia itu penganiaya orang Lukas Kristen. 21 nomor 12. Kena ini. Tapi kemudian Yesus katakan kepada Ananias, terimalah dia. Pak Kris ini agak sopan ya, pintar. Orang ini akan kupakai untuk mengabarkan Injil kerajaan Allah ke bangsa-bangsa lain. Jadi dia ditugaskan si Yesus. Jadi dia dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan Paulus itu bekerja ya sekuat tenaga kabarkan Injil ke bangsa-bangsa lain di Yunani, di Ibrani, di Efesus dan lain-lain. Dan dia pun rela mati demi Kristus. Dan itu dia adalah pengikut Kristus dan membawakan Injil ke bangsa-bangsa lain. Termasuk kita bisa kenal Injil dari tulisan-tulisan Paulus juga. Apa salah itu? Udah? Ya, oke. Jadi gini bang. Sebelum Paulus bertobat, apakah Paulus itu kerasukan setan? Sampai dia menganiaya murid-murid Yesus dan seterusnya. Menurut saudara Kristen, kerasukan setan enggak? Ya, namanya orang antikristus ya, itu berarti dikendalikan oleh setan. Ketika setannya keluar, orang itu bertobat, betul?
Nah, ketika dia bertobat, setan Setannya keluar. Karena Roh Kudus bekerja. Saya bacakan Matius 12:43. Apabila roh jahat keluar dari manusia itu, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi roh jahat itu tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Kembali ke orang yang tadi bertobat. Maka pergilah roh jahat itu dan mendapati orang itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat itu keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Pertanyaan saya, benarkah Paulus tadinya adalah orang yang taat kepada hukum Taurat? Iya, dia taat pada hukum Taurat. Oke. Kenapa kemudian Paulus setelahnya menganggap hukum Taurat itu sebagai sampah, skubalon, tinja? Apa yang merasukinya kira-kira? Kan sudah bertobat. Paulus juga. Sudah Iya, bertobat. Paulus- Harusnya ketika dia sudah bertobat, Bang, dia kembali kepada hukum Taurat. Karena dia tahu bahwa hukum Taurat itu ada firman Tuhan. Tetapi karena dia kerasukan sesuatu, sampai dia menganggap firman Tuhan itu adalah tinja, skubalon. Pertanyaan saya, Paulus ini kerasukan apa sampai hukum Tuhan pun disebut sebagai tinja, kotoran? Hukum Tuhan itu menurut Paulus adalah baik, benar, dan kudus. Jadi dia tidak membatalkan 10 hukum. Dia katakan di kitab Roma 3, adakah iman membatalkan hukum Taurat? Sekali-kali tidak. Tapi kami meneguhkannya, artinya tetap. Oke, Ya, tetap. jadi jangan salah paham soal tulisan Paulus tetap. tentang hukum. Oke, Ya. tetap. Ada nggak Paulus kemudian membuat Tuhan baru selain daripada Elohim yang mengajarkan kemudian Torah kepada Nabi Musa? Ada nggak setelahnya kemudian Paulus mengatakan bahwasanya barang siapa yang berkata Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Yesus bangkit dari kematian untuk menjadi Tuhan. Ada nggak Paulus mengatakan itu? Ada di Filipi 2 ayat Oke, 9. apakah itu melanggar hukum Taurat? Kalau Yesus dianggap Tuhan, karena memang Yesus itu kan dari diri Allah, keluar dari diri Allah. Allah itu adalah Tuhan. Jadi tidak salah Paulus menyebut Yesus Tuhan. Oke. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia tidak sendiri berasal dari Tuhan. Dia sebut di dalam Yohanes 3:8, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan setiap orang yang lahir dari roh Elohim. Iya. Nah, berarti bukan hanya Yesus yang keluar dari Elohim. Iya, Roh Kudus juga. Itu tentang Roh Kudus. Jadi Kalau Roh Kudus bekerja. kalau manusia lain, bukan hanya Paulus. Jadi ketika orang mendengarkan Injil dari pekabaran murid-murid Yesus dan Paulus dan mereka bertobat, ya itu berarti Roh Kudus bekerja. Saudara, Seperti ya. kalau Kenapa? Anda mengatakan Paulus itu bertaubat dari menganiaya murid Yesus, harusnya dia kembali kepada hukum Taurat, jangan membunuh. Betul? Iya. Kenapa dia tidak kembali ke hukum Taurat? Kalau dia bertobat, justru semakin gila. Hukum Tauratnya Gilanya bukan hanya dilanggar, tapi hukum Tauratnya malah disebut sebagai tinja. Kan dia bertobat karena menganiaya murid Yesus, membunuh murid Yesus. Bertobat dia. Kalau dia bertobat dari sana, maka dia harus kembali kepada hukum Taurat. Tapi apakah dia bertobat? Faktanya dia justru semakin gila. Dia menganggap hukum Taurat itu adalah tinja, kotoran. Jadi jangan salah paham soal tulisan Paulus, karena Petrus pun mengatakan
tulisan Paulus ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga diputarbalikan oleh mereka yang tidak mengenal hukum. Jadi perhatikan tulisan Paulus seluruhnya, jangan kita salah paham soal hukum mana yang tidak berlaku, hukum mana yang masih berlaku yang berhubungan dengan apa yang dikatakan Yesus. Lihat aja Bang. Sebelum langit bumi lenyap, tidak ada satu titik pun yang batal. Sebelum semuanya terjadi, kalau ada yang sudah digenapi sudah terjadi, itu tidak berlaku lagi. Seperti persembahan kurban. Aduh, jadi parah, di Efesus 2 ayat 15 itu Anda pakai surat Paulus dengan kan? matinya Yesus di kayu salib. Nah, itu sebenarnya tentang persembahan ya, kurban, dan Yesus sudah menggantikan persembahan kurban itu. Yesus sudah Pertanyaan mati. saya Bang, pertanyaan saya, kalau Paulus bertaubat dari menganiaya murid Yesus dan kemudian itu melanggar hukum Taurat, harusnya setelah bertobat dia kembali menjadi praktisi Torah atau tidak? Dia kan mengajarkan kita itu harus patuh pada Taurat dan Injil. Jadi artinya iman dan perbuatan. Artinya kalau kita jadi pengikut Kristus, jangan tinggalkan hukum Taurat. Pertanyaan saya, Bung, Paulus ini bertobat. Setelah bertobat harusnya dia kembali menjadi praktisi Taurat atau gimana? Praktisi Taurat. Jadi kalau bicara Taurat 10 perintah Allah itu dia teguhkan. Kalau mengenai sunat dan persembahan-persembahan korban itu dianggapnya sudah berakhir. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Perintah Allah itu permanen sampai siapa yang ngajarin, Bang? Siapa yang ngajarin? Ya, tulisan Paulus kan banyak. Maksudnya siapa yang ngajarin Paulus bahwa sunat, ibadah Sabat itu tidak berlaku lagi? Yang ngajarin Paulus itu siapa? Kalau ibadah Sabat, Paulus katakan ada yang menganggap satu hari lebih penting daripada yang hari yang lain. Ada yang menganggap semua hari sama. Hari ke-7 bagi umat Allah, berarti itu diteguhkan. Sabat tidak dibatalkan Paulus. Kalau sunat, Paulus katakan sunat tidak bersunat tidak penting. Yang penting kita melakukan hukum-hukum Allah. Jadi kalau kita sudah melakukan 10 perintah Allah, berarti sunat tidak perlu. Ini Anda masuk ke sini bawa akal kan Bang? Ada otak kan ya? Saya nggak berdiskusi dengan robot. Oke, syukur alhamdulillah. Ini gini, apakah Anda menganggap Yesus itu bukan Tuhan? Yesus itu saya anggap Tuhan karena dilahir aja berarti sudah Anda melanggar hukum yang ke-10. Hukum utama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Boleh nggak membuat ilah berupa manusia bernama Yesus? Yesus itu bukan ilah karena dia keluar dari diri Allah. Jadi ketika kita menyebut Tuhan, aduh gimana orang ini? Saya bilang, apakah saudara naik ke sini Pak bawa akal atau cuman modal mulut? Lah, saya bukan bawa akal. Kita itu baca Alkitab sama-sama. Berarti Anda tidak bawa akal? Kalau murid-murid Yesus, enggak Bang, enggak usah begitu. Sekarang Keluaran 23, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Sekarang Anda membuat Tuhan baru bernama Yesus. Boleh nggak menurut Tuhannya Yahudi membuat Tuhan baru? Jadi Bang Suma gini ya, kalau di perjanjian lama disebut Tuhan itu Yesus masih di surga. Aduh, belum diutus. Parah memang ya. Jadi cobalah teman-teman. Orang kalau sudah tergadai akalnya sama iblis susah. Susah. Tapi saya tanya dulu, saudara Kristen makan babi? Saya tidak makan babi, saya Advent. Alhamdulillah, Advent. Nah sekarang ketika Anda membawa data dengan mengatakan bahwa Tuhannya Elohim itu mengukuhkan 10 hukum, salah satu hukumnya jangan ada ilah lain di hadapanku, karena aku adalah pencemburu. Boleh tidak membuat ilah lain di hadapan Tuhan? Tidak boleh. Nah, Yesus kenapa Anda jadikan ilah? Yesus itu memang dari Allah, kemudian dia diutus, ya dia kan diutus, dikatakan keluar dari diri Tuhan, jadi dia menjelma jadi manusia sempurna. Nah dalam penjelma
Saudara, Dia menjalani Yesus jadi hidupnya. manusia sempurna, Yesus menjadi malaikat sempurna, Yesus menjadi apapun, jangan diilahkan. Karena Tuhannya Yahudi tidak mau ada ilah lain di hadapannya. Iya, Yesus kan Nah, bukan terus ilah kenapa Anda lain. membuat ilah baru? Yesus bukan ilah lain, Bang Suma. Jadi Nathanael menyebut dia Tuhan. Aduh, parah. Maria disebut Yakub. Kristen istirahat dulu ya. Jadi Kita panggil Henry Timothy. Kristen istirahat dulu ya. Abang belajar dulu, Bang. Belajar dulu pakai otak. Pakai otaknya dipakai. iya, saya pakai otak kok. Akal saya Nggak mungkin Anda pakai otak, nggak mungkin. Anda pakai kepercayaan ini. Anda hanya pakai iman, keyakinan Anda yang Anda pakai. Iya. Sekarang Bang, kalau Anda pakai akal Anda, Yohanes 8:42, aku Yesus datang ke bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Memang dia diutus Bapa. Iya, Kan saya tanya Allah atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa dia datang ke bumi? Ya kehendak Bapa di surga. Bukan atas kehendak dia. Iya, dia diutus. Dia bukan atas kehendak dia. Bukan atas kehendak dia, tapi Bapak tahu dia diutus ke dunia. Berarti Bapak bukan Yesus. Jangan Anda membuat ilah selain dari Bapak. Yesus jangan. Iya, Bapak yang lain. Loh. Gimana? Bapak. Saya tadi berharap Anda naik ke sini bawa akal. Aku datang ke bumi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendak Bapak. Berarti Yesus bukan Bapak. Karena dia bukan Bapak, jangan diilahkan. Jangan Memang ada Yesus ilah bukan lain. Bapa. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Yesus yang kuutus itu bukan ilah. Yesus yang kuutus itu bukan aku. Itu adalah hambaku yang suci. Kenapa Anda ilahkan? Dia itu kan di dalam Allah itu. Jadi dia sebagai anak Allah. Mati nih ya. Allah diutus oleh Bapa, ya. Sedangkan dia itu dari diri Allah juga. Iya, saya ngerti. Yesus itu Nah. dari Allah, tapi dia bukan Jadi, Tuhan. Dia adalah ciptaan yang Kalau Allah disebut Tuhan, Saya capek, dia Bang, kalau di saya diskusi dalamnya. dengan manusia yang cuman modal kuping dan mulut, nggak pakai akal. Ya, saya kan baca Alkitab. Capek Di dalam saya. kitab ada 400 lebih ayat di Alkitab Perjanjian Baru disebutkan Yesus Tuhan. Murid-muridnya Ya itu menyebut kitab Kristus Anda, Yesus Bang. Tuhan. Itu kitab Petrus juga menyebut Karistang dia punya Tuhan. kitab itu. Alamak, yang saya tanya ini, Tuhannya Elohim tidak mau ada Tuhan lain di hadapannya. Kalau Perjanjian Baru surat-surat dari Roma ini, di dalamnya ada jutaan mengatakan Yesus Tuhan, itu derita Anda. Tapi Tuhannya Yahudi yang disembah Yesus tidak mau Yesus ini dituhankan. Jangan Ya, dia ada Tuhan lain di hadapanku. Makanya orang Yahudi tidak pernah menuhankan anak Maria. Hanya orang Barat yang menuhankan anak Maria. Jadi Allah lain. Yesus kan ada di dalam kealahan itu. Jadi Yesus bukan. Iya, nantilah Bang. Nanti di hadapan Tuhannya Yesus, Anda tanya begitu. Hei kamu, kenapa kau menuhankan Yesus ini? Dia kan bukan Tuhan. Pernah nggak dia mengajarkan kepadamu Tuhan? Tidak, Paman. Lantas kenapa kau tuhankan? Nah, Anda lah yang jawab. Oh, Yesus itu berasal dari dirimu, jadi saya tuhankan. Udahlah. Kalau perlu Anda yang ngusir Tuhan Anda ke neraka. Anda yang jadi Tuhan, karena Anda membantah Tuhan. Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku, titik. Mau Yesus itu seperti apapun, dia bukan ilah, hanya aku. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya ilah yang benar. Yesus pun Anda bantah, apalagi Tuhannya Yesus. Makanya saya katakan Kristen itu anti Yesus, anti Kristus. Itulah Kristen. Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Karena Anda kerasukan 8 roh yang datang dari Paulus masuk ke Anda. Makanya Yesus mengatakan di Matius 24, sabar. Matius 24 nomor 5, penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Termasuk Anda yang disesatkan. Saya tidak sesat. Bukan hanya Paulus yang menyebut Yesus Tuhan. Petrus juga menyebut Kristus Tuhan. Ya, kan banyak. Kan Yesus mengatakan banyak orang. Berarti termasuk Petrus. Nathanael juga. Berarti termasuk Nathanael.
Kalau Yesus itu salah kita sebut Tuhan, ketika mereka katakan engkaulah guru dan Tuhan, Yesus akan bantah, jangan panggil saya Tuhan. nanti kamu salah. Itulah makanya saya berharap yang naik ke sini tuh bawa akal, bukan cuma mulut dan telinga. Apa tidak tertulis yang saya katakan? Tertulis, tapi dalam bahasa Indonesia. Aslinya tertulis apa? Dia Yunani ke dia Ibrani, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau Yesus Tuhan, ya udah. Tuhan. Berarti Anda tidak berakal. Anda mending ke gereja dulu. Saya punya akal. Kalau saya Anda punya akal, Anda harus bersandar kepada ucapan Yesus yang menggunakan bahasa Aram atau Ibrani. Jangan bahasa Indonesia. Karena Yesus tidak berbahasa Indonesia. Akulah guru dan Tuhan. Waktu bukan murid-murid Tuhan. Yesus, ya Bang Suma, waktu Yesus mengutus muridnya, Roh Kudus masuk, mereka bisa berbahasa Arab, bahasa lain, padahal bahasa mereka kan bukan bahasa itu. Berarti Yesus menyuruh mengizinkan Injil Kerajaan Allah disampaikan ke semua bangsa dan bahasa, termasuk bahasa Arab. Itu ada orang Arab mendengar mereka dimampukan oleh Roh Kudus. Tapi jangan dipelintir kata Tuhan jadi Tuhan. Jangan mentang-mentang Anda jadikan itu dasar. Anda bisa nipu orang semuanya dengan penyesatan-penyesatan kayak begitu. Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Dia Kurios, bukan Theos. Dia Maran, bukan Eloah. Belajar dulu. Ya, iya, sudahlah. Kalau Yesus tidak dianggap kalian Tuhan, karena masalah itu agama kami, bukan agama kamu, bukan ajaran kami, bukan ajaran kamu. Iya, tapi kalau kamu ajaran Anda itu Anda simpan di kulkas aja, nggak Anda pakai dengan cara nipu-nipu jemaat di luar agama Anda, nggak apa-apa. Masalahnya agama Anda itu menyebar dan mengajarkan orang lain juga menjadi pengikut Anda. Itu yang salah. Maka kami ya harus tampil untuk kemudian menghalangi. Jangan mau menyembah roh, jangan mau menyembah Tuhan selain daripada Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi. Jangan. Tuhan dari barat yang dibawa Belanda itu bukan Tuhan. Itu hanyalah makhluk. Walaupun berjuta-juta dalil ya menolak tentang Yesus Tuhan ya. Kalau Roh Kudus turun di akhir zaman, tidak ada yang bisa memblok apapun. Roh Kudus yang Anda maksud itu yang mana, Bung? Roh Kudus yang Anda maksud itu yang mana? Apakah Roh Kudus yang pada hari Pentakosta, murid-murid itu menerima kuasa Roh Kudus untuk pertama. Di akhir zaman juga Roh Kudus yang sama akan turun kepada murid-muridnya, dan tidak ada yang bisa memblok dalil apapun, tidak bisa, karena mereka akan mengabarkan tunjukkan dalilnya. Roh Kudus akan turun di akhir zaman. Tunjukkan dalilnya. Roh Kudus akan turun di akhir zaman. Saja nanti. Mana semua dalilnya? lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Nah, jadi akan terjadi ya, apapun dalil Anda tidak akan menahan kuasa daripada Tuhan untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada kuasa yang bisa menahan itu. Mending Anda turun, Bang. Anda santun tapi isi kepala kosong. Yang ada hanya tembakau di dalam. Anda turun, cari modal. Kalau perlu Anda jual kapurung aja di pasar. Di sini tidak cocok. Di sini otak kosong diskusi dengan saya. Anda turun, Anda ke pasar jualan kapas. Jangan di sini. Jangan di sini. Saya butuh yang berakal. Saya tidak butuh yang tidak berakal. Kalau cuma modal mulut, modal telinga, nggak make di sini, nggak make. Mending Anda dibawa. Anda dibawa. Mending Anda dibawa. Gak apa-apa saya diturunkan. Ya udah turun. Silakan Anda bodoh sampai kiamat.